Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insani dengan NIM 10584110924 dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan teman saya, Baik, nama saya sendiri Fitri Madia Slim dengan NIM 15811072224. dan saya Hairunisa Ramadhani dengan NIM 15841108024. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi apa sih perbedaan dari COVID 4.1, COVID 5, dan COVID tahun 2019. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Pada versi COVID hadir pertama kali pada tahun 1996. Nah, berikut beberapa versi COVID yang ada, yaitu yang pertama, COVID versi 1 yang menekankan pada bidang audit, COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. Yang ketiga, COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. Yang keempat, COVID versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance. Yang kelima, COVID pada versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola dan manajemen untuk aset-aset perusahaan. Dan yang terakhir, COVID versi 2019 pada tahun 2019. Tujuan COVID-1 diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan teknologi informasi. 2. Agar dapat mengoptimalkan investasi teknologi informasi, menyediakan ukuran atau kriteria ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Adapun manfaat jika tujuan tersebut tercapai adalah 1. Dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. 2. Dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis. 3. Dapat meminimalisasikan adanya tindak kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan COVID 4.1 dengan COVID 5. Yang pertama, prinsip baru dalam tata kelola TI untuk organisasi, governance of enterprise IT. Yang kedua, COVID 5 memberi penekanan lebih kepada enabler, walaupun sebenarnya COVID 4.1 juga menyebutkan adanya enabler hanya saja COVID 4.1 tidak menyebutnya dengan enabler. Sementara COVID 5 menyebutkan secara spesifik ada 7 enabler dalam implementasinya. Selanjutnya, pada COVID-5 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama, serta mencakup aktivitas organisasi secara end-to-end. Yang kedua, seperti disinggung sebelumnya, bahwa dalam COVID-5 terdapat proses-proses baru yang sebelumnya belum ada di COVID 4.1, serta beberapa modifikasi pada proses-proses yang sudah ada sebelumnya di COVID 4.1. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa model referensi proses COVID-5 ini sebenarnya mengintegrasikan konten COVID 4.1, risk IT, dan file IT, sehingga proses-proses pada COVID-5 ini lebih holistik, lengkap, dan mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. Pada COVID
COVID Control Objective for Information and Related Technology adalah panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi. Disusun oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, and ITGI, IT Governance Institute. Dan yang kedua, pada COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen teknologi informasi di enterprise. Dan yang ketiga, pada COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-prof, maupun pada sektor publik. Nah, pada tahun COVID 2019, COVID-2019 adalah versi terbaru setelah COVID-5. Ini dibangun di atas dasar yang kokoh dari pendahulunya, sambil mengintegrasikan perkembangan terbaru yang mempengaruhi informasi dan teknologi perusahaan. Rilis COVID 2019 diperlukan karena COVID-5 diperkenalkan lebih dari 7 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2012. Sejak itu, tren teknologi dan kebutuhan keamanan untuk organisasi telah banyak berubah secara dramatis. Organisasi yang gagal beradaptasi dengan waktu menjadi mudah pusing. Ini terutama benar ketika datis ke evolusi teknologi informasi karena peran penting dalam hampir semua di bisnis. Untuk menunjukkan perubahan baru, COVID 2019 dirilis dengan logo baru, selain font modern untuk mencerminkan kerangka kerja baru. Logo baru ini memiliki O yang berbeda. Panah merah yang ditunjukkan di bawah ini menunjukkan perubahan terus-menerus di dunia teknologi. Selanjutnya pada prinsip tata kelola. Yang pertama ada governance distinct from management. Sistem tata kelola harus secara jelas membedakan antara tata kelola dan kegiatan dan struktur manajemen. Yang kedua, tailored to enterprise needs. Sistem tata kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, menggunakan serangkaian faktor desain sebagai parameter untuk menyesuaikan dan memprioritaskan komponen sistem data tata kelola. Dan yang ketiga, end-to-end governance system. Sistem tata kelola harus mencakup perusahaan dari ujung ke ujung dengan fokus tidak hanya pada fungsi teknologi informasi tetapi pada semua teknologi dan pemrosesan informasi yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya, terlepas dengan pemrosesan berada di mana dari perusahaan. Baik, itulah tadi penjelasan perbedaan antara COVID 4.1, COVID-5, dan COVID pada tahun 2019. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.